2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SD 003 ini dalam rangka berbagi praktik baik budaya positif atas dasar kelompok belajar Kombel Bunga Tanjung. Semoga acara kita ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Dan tidak lupa pula kita kirimkan selawat bercampur salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam cahaya pengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah yang kami hormati Bapak Kepala SD 003 Tanjung beserta majelis guru yang hadir pada saat ini, dan yang teristimewa kami hormati Bapak yang akan memberikan materi kepada kita semua, dan kita ucapkan kepada beliau ini ucapan yang sedalam-dalamnya, ucapan terima kasih. Sebagai pembawa acara, cukup demikian yang kami sampaikan pada saat ini. Dan kemudian untuk pembawa materi, menguraikan materi, kita serahkan kepada Pak Wasriono. Baik, kami ralat sebelumnya kata sambutan dari Kepala SD 003 Tanjung, yaitu Bapak Martilis SPD. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji bersama syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita mendapat kunjungan dari kelompok belajar Bunga Tanjung UPT SMP 1 Kota Kampar. Kami ucapkan selamat datang, Pak. Selanjutnya salam bersalam buat Nabi Jangan Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati tim dari kelompok belajar Bunga Tanjung SMP 1 Kota Kampar. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh protokol tadi, kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas tim yang datang pada hari ini yang akan memberikan berbagi niat baik belajar untuk kita bersama. Jadi marilah kita ikuti acara ini dengan seksama, dengan baik. Mudah-mudahan acara kita ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk itu nanti juga kita bisa berbagi dengan kelompok belajar Bunga Tanjung. Kalau ada hal-hal yang perlu bagi Ibu Pak Guru untuk melanjutkan kelangsungan kombel kita dengan kombel Bunga Tanjung, mari kita sama-sama berkolaborasi. Jadi nanti ada hal-hal yang perlu kita selesaikan bersama, kita duduk bersama dengan kombel SMP 1 Kota Kampar. Jadi itu harapan saya, mari kita ikuti bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi berupa kata nasihat dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga apa-apa yang disampaikan beliau dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita masuk acara inti, yaitu berbagi materi praktik baik, berbagi materi yang kita dengarkan bersama-sama nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Wasriono SPD CGPA. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan berbagi praktik dalam materi budaya positif. Insyaallah semoga dengan mengikuti ini kita bisa menambah ilmu dan berbagi pengalaman untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SD N003 Tanjung beserta majelis guru, dan yang saya hormati rekan saya Bapak Ali Nafis yang insyaallah hari ini menjadi rekan saya untuk berbagi praktik baik mengenai budaya positif. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, khususnya untuk para Bapak Kepala Sekolah, di sini saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih untuk penyambutan tempat maupun penyajian. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Kemudian saya di sini juga mohon maaf kepada Bapak Ibu karena mungkin biasanya setelah ujian Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas kegiatan lainnya ataupun bisa pulang ke rumah. Ini kita untuk mengikuti berbagai praktik budaya positif. Nah, Bapak Ibu, jadi sebelum saya menyampaikan materi di sini, saya menyampaikan bahwasanya saya tidak mengajari ataupun menggurui Bapak Ibu. Artinya di sini sama-sama kita belajar. Di sini kami hanya berbagi mengenai praktik baik tentang budaya positif. Nah, ini adalah budaya positif. Nah, Budaya positif artinya budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai ataupun keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya berarti budaya itu sesuatu yang menjadi kebiasaan kita. Ya, intinya untuk melakukan kebudayaan itu harus ada pertama kesadaran, kemudian nanti baru ada namanya pembiasaan yang baik, kemudian baru menjadi budaya positif. Nah, budaya positif ini tidak dapat diciptakan secara instan, perlu tuntunan dan tauladan. Artinya apa, Bapak Ibu? Di sini kita sebagai guru perlu menuntun ataupun menjadi tauladan murid-murid kita sebelum kita melaksanakan di sekolah. Artinya kita sebagai guru harus menjadi tuntunan dan tauladan bagi murid-murid kita. Nah, jadi lanjut. Nah, budaya positif ini itu nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh restitusi mengenai segitiga restitusi. Next. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Artinya paradigma. Kira-kira paradigma itu apa, Bapak Ibu? Paradigma perubahan stimulus respon teori kontrol. Nah, paradigma berarti paradigma ini kan pandangan kita mengenai selama ini kita lakukan mengenai siswa.
Nah, kita lihat siapa sih yang sungguh memiliki kontrol. Yang pertama itu stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nanti biasanya kita ingin murid itu sama dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang kalau dari kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya, Bapak Ibu, untuk mengubah orang lain itu tidak bisa. Yang bisa mengubah orang lain itu hanya dirinya sendiri. Terus seperti itu. Lanjut tadi. Nah, ini perubahan paradigma. Sama-sama kita lihat soal berikut ini. Kegiatan kepala tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda ataupun sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Berarti teman Anda itu tadi B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk tadi, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar bisa membuka kepalan tangan. Nah, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Nah, misalnya kepalan tangannya, ya, bisa dibuka, ya. Jadi kalau ini tadi kembali ke tadi, untuk melakukan perubahan itu hanya diri kita sendiri yang bisa melakukan perubahan. Walaupun orang lain itu melakukannya dengan kuat, tapi dan diri kita tidak ingin berubah, maka tidak akan bisa berubah. Artinya apa? Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, ini jadi tadi kan mulai positif, salah satunya disiplin positif. Nah, disiplin positif artinya di sini kita menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira nilai kebajikan apa saja, Bu? Misalnya berarti disiplin, kerjasama, tanggung jawab, itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin di sini artinya, menumbuhkan disiplin didorong dari diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, ya, selama ini kita bisa melihat seperti apa anak-anak itu melakukan ataupun menaati peraturan itu karena apa? Karena takut dengan hukuman ataupun ingin dikasih hadiah. Nah, yang kita inginkan adalah menumbuhkan nilai itu dari diri mereka sendiri tanpa ada namanya hukuman dan ataupun penghargaan ataupun hadiah. Misalnya dia berangkat ke sekolah itu harus tepat waktu. Itu bukan karena dia takut peraturan atau takut kena hukum ataupun ingin dapat penghargaan, tapi dia menghargai dirinya sendiri. Bahwasanya disiplin itu ataupun ada tepat waktu itu penting untuk dia supaya tidak terlambat. Itu dari. Lanjut Pak, next. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, sebagai pendidik, apa tujuan kita? Yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Untuk menciptakan anak itu supaya mereka itu melakukan disiplin atau melakukan yang lain itu tanpa pengaruh orang lain ataupun dari faktor eksternal. Ya, ekstrinsik. Kalau yang kita inginkan itu dia berubah karena ya kesadaran mereka berasal dari diri mereka sendiri, bukan orang lain. Itu deh. Bukan karena hukuman ataupun karena diberikan hadiah seperti itu. Lanjut Pak. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Biasanya manusia itu melakukan sesuatu itu khususnya untuk murid-murid kita itu ada motivasinya Bapak Ibu. Next. Nah, ini adalah tingkat terendah. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Orang dengan motivasi ini bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, seperti sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, murid-murid kita misalnya menerapkan disiplin ataupun peraturan sekolah itu sangat jarang karena
berasal dari, tapi mereka takut dengan hukuman. Misalnya saya kalau tidak datang tepat waktu, saya akan keliling lapangan voli 3 kali. Nah, berarti itu berdasarkan dia untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Lanjut next slide. Yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, di sini anak-anak itu melakukannya karena ada motivasi. Motivasinya itu mendapatkan penghargaan. Nah, apabila tidak ada penghargaan, bisa tidak anak itu melakukan akan down ataupun bahkan tidak mau melakukannya. Berarti itu berasal dari ekstrinsi, berasal dari luar diri mereka. Lanjut yang ketiga, yaitu ini. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini kita inginkan Bapak Ibu. Yang ketiga adalah mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Berasal dari kesadaran mereka sendiri, berasal dari diri mereka sendiri. Nah, mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang-orang yang melakukan nilai yakini tersebut. Ia adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal, Bapak Ibu. Artinya mempengaruhi itu bukan orang lain, bukan hadiah ataupun bukan hukuman, tapi berasal dari dirinya sendiri. Oke, next slide. Nah, ini Bapak Ibu, ini sering kita bahas hukuman dan konsekuensi. Nah, sebelum memasuki materi selanjutnya, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul atau salah? Kira-kira, Bapak Ibu. Hukum itu tidak akan menimbulkan kedisiplinan anak. Ya. Cuma ketakutan yang ada di dalam. Oke, ada yang lain? Kalau seandainya hukuman itu berat, jadi anak itu akan akan terjerang dan terjadi apa lagi? Oke, bagus. Itu tergantung juga dengan anaknya. Oke, tergantung anaknya. Oke, kira-kira yang lain setuju nggak nih? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa. Hah? Bisa. Oke. Hah? Ada yang bisa, ada yang tidak nih. Ini bagus nih. Artinya di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu untuk menyatukan pikirannya. Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, berarti tadi ada jawab iya atau tidak. Oke, nanti ada jawabannya. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin pada anak. Betul atau salah? Betul. Hah? Oh, oke. Pak, Nah. kalau menurut saya, Nah, membersihkan halaman supaya apa? Supaya kita tuh anak tuh mengetahui kebersihan itu seperti apa. oke, bagus. Ada yang lain, Bapak Ibu, ada mungkin yang sependapat? Saya tidak setuju, Pak. Sesuai itu Oke, kita lanjut. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa juga Pak, tapi anak itu besoknya ke depan itu tergantung. Itu tadi. Bisa juga tapi Ada yang baru ya. ada apa yang Ya. Gini Pak, sekarang kita lihat kadang-kadang anak itu ada yang karakter anak itu tidak sama yang ada di keluarganya masing-masing. Masalahnya begini, kalau anak yang kita didik dengan kekerasan mungkin di keluarganya mungkin mempunyai karakter yang keras, kita harus disiplinnya keras pula. Tapi ada pula anak itu yang karakternya, cara didiknya di rumah dengan orang tuanya dengan lemah lembut. Kami sudah coba dulu Pak. Saya marah dengan anak yang keras, dia yang menangis. Sudah jumpa ya. Nah, contohnya itu anak bapak apa tuh? Jasrian. Ya, anak Pak Jasrian yang apa TK apa namanya? Lupa. Saya lupa. Itu 5 tahun yang lewat. Yang belajar di sini. Kita marah dengan orang ini, betul-betul kita marahnya bukan dia apa namanya, karena kita ingin mengasih hukumannya dengan bukan nada kita keras kan. Kadang Pak,
dia kasihan dengan entah kasihan dengan kawannya, entah dia tersinggung dengan perasaannya. Jadi kita menentukanlah, kita harus menentukan karakter anak itu untuk memberikan hukuman. Disesuaikan kondisi anak ya Pak. Ya, Sesuaikan kondisi. Betul. Ya, Bapak Ibu. Jadi nanti masalah hukuman nanti itu kita nanti tahu tadi konsekuensi itu nanti di materi berikutnya. Jadi betul yang disampaikan Bapak tadi ini kita bahas dulu Pak. Mana Islam? Nah, balik lagi. Oke. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, jadi tadi kalau kita sampaikan tadi budaya positif atau prinsip positif itu berdasarkan dari diri sendiri, bukan orang yang kalau hukuman itu dari pihak eksternal ataupun ekstrinsik. Nah, jadi kita harapkan kepada anak kita itu dapat menerapkan disiplin positif ini berdasarkan dari keinginan mereka ataupun kesadaran mereka sendiri. Misalnya saya sampaikan tadi, datang tepat waktu. Nah, mereka berarti apa? Menghargai supaya mereka tidak terlambat. Nah, bahwasanya datang tepat waktu itu penting. Nah, kemudian kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, kita contohkan dengan misalnya gini, ada pengendara, Bapak Ibu, memakai helm. Nah, memakai helm itu karena ada razia. Ketika tidak ada razia, dia pakai helm enggak? Enggak. Nah, itu tadi. Makanya itu tadi hukuman itu tidak akan bisa merubah sebagai orang tadi. Dia melakukannya itu seharusnya kita memakai helm itu tujuannya adalah untuk keselamatan kita sendiri, bukan untuk karena razia atau polisi enggak. Berarti kita menanamkan nilai keselamatan tadi. Tapi kalau kita pakai helm karena takut, berarti itu bukan dari diri sendiri. Itu takut dengan hukuman ataupun kena tilang. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, dari kalimatnya memang positif, tapi kembali lagi atas dasar disiplin positif tadi, Bapak Ibu, bahwasanya yang kita inginkan adalah yang berasal dari diri mereka itu, kesadaran, bukan karena hukuman. Bahwasanya membaca itu penting itu karena dia, karena pengen apa? Karena supaya dia menambah ilmu pengetahuannya, bukan dari faktor guru atau lain. Jadi, kemudian yang ketika memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya nih, saya sampaikan tadi, kita memberikan sesuatu kepada anak itu. Jadi pertanyaannya, ketika tidak bisa memberikan sesuatu, mereka pasti akan turun motivasi tadi. Makanya sesuatu itu harus berasal dari dalam diri kita. Oke Pak, next Pak. Tunggu Pak. Betul itu semuanya orang Bapak kembali kepada Bapak Sopri. Ada juga anak tuh bisa dikasih hukuman dia disiplin. Itulah kembali lagi kesimpulan tergantung pada watak seseorang anak. Oke, nanti ada pembahasannya Bapak. Namanya nanti setelah hukuman ada namanya resolusi, kita selesaikannya nanti di tahap terakhir. Nah, makanya kita bahas dulu mengenai disiplin positif. Intinya berasal dari anak itu. Nah, kalau sudah berasal dari mereka akan terbiasa, ya, kemudian menjadi budaya ataupun sesuatu yang positif bagi mereka maupun sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Membaca 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali. Yuk, gak apa-apa, beda, ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman, oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, next Pak. Jawaban. Nih. Oke, ini kita bahas. Nah, kalau biasanya Bapak Ibu apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Konsekuensi itu kan ada suatu pertanggungjawaban dari perbuatan yang Oke, kita ya. Dan kalau Hukuman? hukuman itu suatu beban yang harus Diselesaikan tuh. Secara paksa ya. apa yang dilakukannya itu harus dia pertanggungjawabkan. Jadi biasanya kalau hukuman Bapak itu spontan. Misalnya guru nih terlambat, kita udah masuk nih. Misalnya Bapak Andi, Pak Andi mengajar mata pelajaran olahraga. Ketika beliau mengajar di lapangan, ada siswa atau peserta didiknya terlambat 10 menit. Itu di peraturan tidak ada dalam bentuk sekolah. Terlambat 10 menit harusnya ada. Tiba-tiba namanya guru kita spontan kan? Lambat yuk, putar ke lapangan 5 kali. Nah itu berarti dia spontan tanpa perhitungan, tanpa ada perencanaan. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya terencana, ada aturannya, dan mengajarkan siswa itu untuk bertanggung jawab. Dan biasanya kalau hukuman itu kata Pak Sugri tadi, anak itu kan dongkol, anak itu akan dendam. Mungkin Bapak Ibu pernah, ya sama-sama kita pernah sekolah semuanya. Mungkin ada kenangan yang negatif ataupun kenangan yang sangat diingat ketika kita dapat hukuman. Saya pernah tuh Bapak Ibu, saya pernah ditampar di bariskan, saya di depan tampar oleh guru ingat saya karena gara-gara razia rambut. Pasti saya teringat sampai sekarang teringat. Itu deh kalau hukuman dari Bapak, mereka membekas sampai sekarang. Jadi kalau hukuman, ya kalau konsekuensi kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Misal tadi kan, ini tadi. Nah, lanjut lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah tadi. Tiba-tiba padahal di peraturan sekolah itu tidak ada. Tiba-tiba guru itu namanya guru kan. Nah, itu perlu kita rubah Bapak Ibu. Artinya guru yang di guru-guru mereka ini kita hanya sebagai fasilitator, bukan menjadi sepenuhnya teacher center. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Yang tercoret artinya apa? Ini tadi mereka belajar bertanggung jawab apa yang mereka lakukan. Dan yang terakhir, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol, nanti tersenggol basah, otomatis dia harus bertanggung jawab apa yang dilakukan membersihkannya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu biasanya kita menggunakan apa? Nah, jangan pakai sepatu, gitu kan? Itu yang akan kita ubah. Yang terakhir adalah lari di lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini yang terakhir. Kenapa konsekuensi? Iya betul tuh. Kenapa? Tergantung, umpamanya contohnya di permainan bola kaki ya. Oke. Itu kita sampaikan kepada murid, kita sampaikan siapa yang terlambat nanti ketika masuk atau praktek kita lari 2 lapangan, apakah setuju atau tidak? Kita sampaikan. Oke, ya. Itu frekuensi awak atau aturan itu dalam belajar. Oke, nah, jadi gini Pak, untuk yang terakhir ini, kenapa dia disuruh 2 kali terlambat 10 menit? Karena apa? Misalnya olahraga ini, Ya. yang nama olahraga pasti ada pemanasan. Iya. Karena dia terlambat, jadi mereka harus menyesuaikan dengan teman tadi. Nggak mungkin dong mereka melakukan pemanasan, ya kan Bapak? Nah, jadi yang terlambat tadi melakukan pemanasan bukan hukuman. Artinya mereka menyesuaikan apa yang telah dilakukan oleh teman-temannya. Ya kan? Mereka sudah pemanasan 10 menit, dia tiba-tiba datang, dia tidak pemanasan, salah dia usah jalan. Nah, jadi mereka itu yang terlambat tadi mengikuti temannya yang sudah pemanasan tadi. Oke, lanjut next Pak. Nah ini hukuman, konsekuensi, resolusi. Nampak ya Pak? Namanya ada berapa? Ya, jadi
Di Zoom aja Pak, di sana. Oke. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman Pak. Hukuman itu sesuatu yang harus terjadi. Biasanya itu menyakitkan kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Ya, misalnya mereka tadi apa tadi? Udah terencana deh. Kemudian yang baiknya tadi ada namanya restitusi, yaitu merupakan pilihan. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu kita di bagian terakhir ada namanya kita ada masalah, kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Nanti kita apa? Next Pak. Nah ini sebelum itu kita masuk keyakinan kelas tadi kan ada disiplin positif, Bapak Ibu. Nah untuk menerapkan atau menguatkan disiplin positif itu kita harus membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ini keyakinan kelas pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif dan dapat diterapkan di lingkungan kelas. Misalnya itu biasanya Bapak Ibu kesepakatan kelas itu dibuat oleh wali kelas atau guru yang lainnya berasal dari anak tersebut, bukan dari guru. Nah itu bedanya dengan peraturan. Kalau peraturan biasanya sifatnya itu sepihak, tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan. Misalnya untuk supaya belajar kita lancar, jadi apa? Pertama kita harus disiplin. Kemudian di sini keyakinan kelas ini biasanya dinyatakan dalam kalimat positif Bapak Ibu. Artinya apa? Dulu kan tidak boleh terlambat. Sekarang kita ganti dengan datang tepat waktu. Ya kan? Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan, diganti dengan kata jagalah kebersihan. Artinya apa? Dari kata-kata itu supaya tertanam di dalam diri mereka nilai-nilai tersebut. Mereka melakukannya itu supaya mereka tahu apa sih nilai yang mereka dapatkan. Misalnya tadi kan datang tepat waktu berarti pada disiplin yang mereka tanamkan. Oke, next Pak. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Itu ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Nah, di sini ini tugas kita Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan dasar murid kita. Ini, misalnya gini, ini biasanya SD nih, ini bawa bekal di rumah dia Kak. Begitu itu kata Pak Sugeng tadi latar belakang keluarga ya Pak. Nah, jadi anak itu bawa bekal. Satunya dia ingin dapat perhatian dari guru, biasanya mereka tuh mengambil bekal temannya. Jadi ingin mendapatkan rasa kasih sayang. Kemudian ada lagi anak-anak yang apa? Penguasaan. Nah, penguasaan tadi itu biasa di kelas tuh. Mereka mana yang paling hebat apa ya? Itu ya bangga. Karena ingin diakui kan. Nah, tadi kesenangan. Nah, kesenangan itu berarti apa yang mereka senangi itu yang harus kita penuhi. Makanya nanti ada namanya kalau di next selanjutnya itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi ataupun kita harus memenuhi kebutuhan murid itu berdasarkan kebutuhan masing-masing. Next Pak. Nah, ini Bapak Ibu, pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi itu akibat karena kebutuhan dasar anak-anak kita tadi tidak terpenuhi. Makanya nanti kita menyelesaikan pelanggaran itu melalui posisi kontrol. Ini seru nih, posisi kontrol. Kita biasanya ini sering kita pakai sama beberapa Bapak Ibu yang sering ya mungkin kita karena nggak tahu ataupun yang lainnya ya sering kita lakukan. Nah, posisi kontrol ini adalah pendekatan yang digunakan oleh guru dalam mengolah perilaku dan disiplin siswa di sekolah. Artinya apa? Setelah adanya pelanggaran Bapak Ibu, kita harus menggunakan posisi kontrol tersebut. Ini enggak biasanya anak melakukan kesalahan dipanggil ke kantor. Anak satu dikeroyok tuh. Nanti ibu ini kasih arahan, ibu ini kasih arahan. Jadi apa? Ketika keluar dari situ tuh mereka merasa malu, merasa tertekan. Nah, nanti kita dalam posisi kontrolnya ataupun penyelesaiannya, mereka nanti keluar dari kantor tadi akan merasa hebat. Nah, nanti itu dengan cara segitiga restitusi. Nah, di sini pendekatan yang kita digunakan oleh guru dalam mengolah perilaku dan disiplin siswa di sekolah. Next Pak.
Itu posisi kontrol. Nah ini Bapak Ibu. Nih, ada 5 posisi kontrol. Pertama jadi penghukum, yang kedua menjadi pembuat orang bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Yang bagusnya itu adalah manajer. Seminimalnya yang sebelah sini, teman, pemantau ataupun manajer. Yang penghukum ataupun pembuat merasakan kesalahan tuh jangan lagi. Misalnya ini untuk posisi penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti anak. Itu sering kita lakukan. Anak pelaku kesalahan kita panggil skoyong. Nah, itu kan kita sudah melakukan penghukum, kita sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, itu misalnya banyak ibu-ibu nih panggil anak, ibu kecewa nih, nah, misalnya dengan Budi, ibu kecewa sama Budi, nah, karena Budi melakukan ini, jadi dia mereka dibuat merasa bersalah. Oke, lanjut ke ketiga teman. Nah, teman di sini itu kita sebagai guru meminta tolong ataupun menyatakan perkataan, tolong anak buat, nanti kalau tidak ibu di kepala sekolah. Nah, jadi artinya kita kerja kita. Kemudian yang pemantau, kalau pemantau ini dia sifat menghitung. Nah, apa peraturannya yang dilanggar? Ada poin-poinnya. Tapi yang paling bagus adalah manajer. Manajer nanti yang akan kita terapkan di segitiga restitusi. Itu mengajukan pertanyaan dulu. Biasanya kita kan langsung aja itu Bapak Ibu. Ya kita pengalaman kita masing-masing biasanya kalau untuk anak itu misalnya itu salah, kita jangan kita tanya dia apa yang melakukan, langsung kita mengerti bahwasanya dia memang salah tanpa ketika Pak Sudi tadi menengok latar belakangnya seperti apa. Ya kan Pak, kejadian tuh. Nah, itu betul, latar belakang keluarga itu sangat penting. Nah, hasilnya kalau penghukum anak itu akan memberontak, ya kan Bu? Kalau yang merasa bersalah anak itu akan menyembunyikan, kalau teman dia akan merasa ketergantungan. Kemudian kalau yang pemantau menyesuaikan bila diawasi, kalau tidak diawasi tidak dilakukannya. Tadi yang terakhir adalah menguatkan watak dan karakter, itu yang bagus tuh. Oke, lanjut Pak. Nah ini murid berkata saya tidak peduli. Kalau melakukan saya biasanya jadi teman masalah tuh minta maaf. Kemudian saya berpikir Bapak Ibu, teman saya itu berteman tadi. Yang kemudian pemantau saya akan dapat berapa bintang. Nah, itu tadi karena motivasi dari luar ingin dapat penghargaan. Yang bagusnya adalah bagaimana cara agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Nah itu saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa? Misalnya ini dia terlambat Bapak Ibu. Nah kita sadarkan dulu apa sih yang kita tanamkan nilai-nilainya, misalnya disiplin. Disiplin itu penting enggak? Penting enggak? Jadi untuk mereka supaya tidak terlambat lagi ataupun melakukan disiplin apa? Misalnya tidak misalnya gara-gara main HP sampai larut malam ya dikurangi main HP-nya ataupun ya tidur lebih cepat seperti itu. Oke. Nah ini Bapak Ibu, kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar. Nah, dunia berkualitas ini Bapak Ibu adalah keadaan di mana kita paling nyaman, paling senang. Kira-kira sekolah termasuk dunia berkualitas enggak Bapak Ibu? Hah? Coba ya gini. Dunia berkualitas itu adalah keadaan di mana kita merasa nyaman, merasa dihargai, merasa paling oke lah. Kira-kira sekolah itu, nah kira-kira sekolah itu sudah dikatakan dunia berkualitas belum untuk murid kita? Misalnya gini, ditanya aja lah, anak-anak, hari Jumat, besok ada Sabtu hari kejepit, nah, kita libur, seneng nggak anak-anak itu Bu? Senang tadi di sekolah ini belum menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Yang saya maksud adalah dunia berkualitas ini adalah di mana keadaan kita paling menyenangkan. Misal kita di rumah nyantai sambil main HP, itu keadaan paling enak. Nah itu tugas kita Bapak Ibu sebagai guru, membuat sekolah ini supaya berkualitas bagi kita nyaman. Artinya apa? Ketika mereka tidak sekolah sehari aja misalnya ini, anak tuh libur nih.
hari Senin Selasa Rabunya masuk. Anak tuh kangen gitu kan. Nih, dia 2 hari nggak masuk sama Pak Andi nih kangen. Nah, itu kita inginkan tadi. Ada dan 3 RT. Itu deh. Kondak kadang-kadang. Itu tadi kan. Iya, kadang-kadang Pak Andi masuk nih, Pak Andi masuk deh. Balik lagi ke tadi ya Pak Yono. Enggak juga semua murid kayak gitu, no. Iya. Ada juga sebagian, oi. Itu makanya Kalau lagi kan deh, sekolah kan deh, lagi boleh. Iya, itu tadi. Itu makanya kita sama-sama. Makanya saya bilang tadi, setiap murid itu beda. Makanya dia ada pelajarannya nggak sama. Ada yang tipenya audio, ada yang tipenya audiovisual, ada tipenya kinestetik. Mana yang kita pilih? Nah, kalau tipenya audio disuruh gerak kan mau dia. Tapi biasa kita bapak itu anak-anak elasa itu kinestetik. Dikasih ujian, dikasih soal itu kan umumnya. Tapi kalau suruh ke lapangan jago aja nih kinestetik. Makanya kita sebagai guru harus menyesuaikan gaya belajar mereka. Next Pak. Nah ini Bapak Ibu, restitusi ini terakhir nih yang perlu kita pegang. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah ini saya bilang tadi sangat penting. Restitusi ini adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah mereka melakukan kesalahan, mereka itu kan biasanya kita panggil anak-anak itu, bahkan kita salah-salahkan ke bapak. Jadi keluar dari situ udah nggak apalagi belum mereka kan. Tapi kalau sekarang ini namanya restitusi, kita kuatkan dulu mereka. Next Pak Andi. Nah ini Bapak Ibu, caranya dengan segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Misalnya gini Bapak Ibu, kita panggil anak tuh, misalnya dia terlambat, kita panggil ke kantor. Jangan di depan umum. Ini kebiasaan kita guru-guru panggil anak ke kantor. Kadang-kadang dia bingung nih. Ya kan teman-temannya, kemudian guru ini ngasih tahu, guru jadi bingung. Makanya sebagusnya kita secara persuasif letakkan di ruang khusus. Nah ini caranya, yaitu menstabilkan identitas yang pertama. Artinya apa? Kita panggil anak tuh, panggil, kita tanya. Menstabilkan artinya apa? Setiap orang itu mempunyai apanya? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dikuatkan dulu Pak identitasnya, stabilkan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, dikuatkan dulu. Mungkin tidak semua orang kita pernah semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi kita belajar dari kesalahan kita supaya apa? Kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Jadi bukan langsung diapa-apa. Ini kita proses pertama adalah stabilkan identitas. Yang kedua, setelah stabil ini Bapak Ibu, stabil, kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Nah di sini kita tanya alasan mereka. Ini sekarang kita sangat fatal. Misalnya anak kita salah, kita langsung aja tidak mengetahui latar belakang ataupun alasan mereka melakukan hal tersebut. Misalnya telat tadi Bapak Ibu, kenapa kamu terlambat? Nah kadang anak tanya, Pak karena saya begadang ataupun main HP sampai larut malam. Nah, jadi kita tanya dulu, adakah cara untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah jadi kita tanya lagi, Bapak Ibu, menurut kamu begadang itu penting enggak? Enggak kan itu? Pasti enggak. Nah, jadi untuk kedepannya mereka akan memperbaiki. Supaya mereka memperbaiki apa? Ya caranya yaitu dengan cara tidur lebih cepat ataupun mengurangi nonton atau main HP sampai larut malam. Nah ini nih keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Nah kita tadi kan kita sudah membuat apa nih Bapak Ibu, keyakinan kelas itu kayak tadi. Jadi kita tanyakan lagi, ketika kamu terlambat, apa sih keyakinan yang telah kamu langgar? Misalnya datang tepat waktu yang dilanggar. Penting nggak datang tepat waktu itu? Kita kembalikan dia penting Pak. Nah, jadi untuk memperbaikinya seperti apa untuk kedepannya? Yaitu dengan cara tidur lebih cepat dan tidak main HP sampai larut
malam. Itu tadi kita menanyakan mengenai keyakinan kelas ini. Jadi setelah itu setelah itu mereka keluar tuh, oh ya ingat tuh. Itu makanya kita perlu kita belajar sama-sama Bapak Ibu cara menyelesaikan masalah tadi. Jangan main hantam dengan apa. Itu anak tuh akan ingat tadi betul Pak. Dia akan ingat dan dendam. Kalau ini coba ibu perhatikan, anak-anak yang agak bandel pasti itu lebih ramah dibandingkan anak yang juara, betul nggak? Ya, betul. Kalau jumpa di jalan, mana yang penyapa duluan? Pasti anak-anak yang apa tuh? Ya, Aku ada yang ada yang iya kan? Nah, Pak, Pak. Nah, itu mungkin itu dari cara kita untuk menyelesaikan masalahnya. Kan sering kita panggil tuh 2-3 kali. Mungkin ada sesuatu yang mereka ingat sama kita, mereka akan teringat sampai mereka nanti kebaikan kita. Ya, jadi intinya kita menyelesaikan masalah itu harus menyentuh anak tersebut tadi. Jangan main hakim sendiri, jangan menyalahkan. Betul Pak Sugeng tadi. Itu latar belakang keluarga itu perlu. Karena saya pernah kejadian Bapak Ibu di SMP, anak tuh baik Pak, nggak pernah rupanya ketika senam saya razia, anak tuh dari Mongkai. Nah, jadi mereka pakai sendal, saya ada sendalnya, melawan dia. Saya nggak mau Pak, asli macam berkelahi atau bertumbuk di depan anak-anak yang lain tuh. Rupanya, tadi kan kita nggak tahu kan, kita cuma sekilas saja pada saat itu dipanggil ke kantor. Rupanya malam dia habis dihajar oleh orang tuanya. Ayah maknya broken, dia tinggal di ayahnya. Nah, malam itu dihajar oleh ayahnya sampai dulu dari saya Pak dengan apa. Jadi itu nih, kadang-kadang kita nggak tahu kondisi anak tuh, tiba-tiba kita main apa tuh otomatis anak tuh akan melampiaskan ke kita tanpa kita mengetahui latar belakang mereka. Itu saya pernah kejadian yang saya alami di SMP. Jadi intinya saya tadi kan kita tanya alasan apa mereka lakukan. Jangan main hakim aja. Tiba-tiba kita marah-marah apa. Nah, alangkah baiknya kita tanyakan dulu, kemudian kita kuatkan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Disiplin, bertanggung jawab. Itu harus perlu kita tanamkan. Habis. Ya. Habis. Jadi mungkin itu sedikit materi mengenai berbagi budaya positif Bapak Ibu. Ya, intinya saya tadi tidak menggurui atau mengajari kita ini berbagi. ada pertanyaan. Silakan Pak. Sudah. Yang kita lakukan secara hukuman terhadap anak itu, apakah itu termasuk budaya positif apa enggak? Oke. Sebab budaya itu sebenarnya yang kita lakukan ini mungkin kita dari masa pendidikan dulu memang enak juga kita kan. Ya. Tapi makanya dari dulu mungkin tak mengalir lah cara orang itu sama kita, entah tidak kan yang jelas kita melakukan itu untuk supaya anak itu diarahkan. Jadi apakah itu budaya positif? Ya, terima kasih Pak. Jadi kembali lagi, apakah hukuman itu termasuk budaya? Walaupun tujuannya untuk mendisiplinkan anak ataupun untuk anak itu menjadi lebih baik lagi. Kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara Pak. Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan menuntut anak untuk belajar itu sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Mungkin ya dulu zamannya kita seperti itu kan, tapi sekarang kita beda. Anak sekarang mungkin Bapak Ibu sama-sama mengalami itu sangat beda dengan kita dulu. Ya, dahulu kita kena hukum ngadu ke orang tua itu pasti kena di rumah kan. Kalau sekarang gimana ya? Perlunya pendampingan dari pihak sekolah dan orang tua Bapak. Artinya dua-duanya itu saling apa? Kalau sekarang enggak, anak dihukum sedikit ngadu anaknya marah kawat. Terus, jadi kalau bisa Pak disesuaikan dengan perkembangan zaman tadi, bahwasanya balik lagi intinya kita mengajarkan anak itu untuk melakukan disiplin itu berdasarkan dari diri mereka sendiri. Kalau sadar mereka tuh
pasti mereka akan melaksanakannya dengan baik tanpa ada hukuman, tanpa ada penghargaan. Ibarat kalau awak di agama itu tanpa orang lain kita melakukannya itu lillahi ta'ala. Dengan adanya orang mendak itu tetap kita laksanakan. Misalnya gini, Pak Andi datang tepat waktu terus di sekolah. Itu bukan karena ada Pak Kepala Sekolah, bukan karena Bapak Ibu, tapi memang datang tepat waktu itu penting untuk dia. Nah, lakukan tadi. Supaya apa? Supaya apa? Kita apalagi kita guru sebagai tauladan ataupun sebagai contoh anak-anak murid kita. Intinya kalau bisa Bapak Ibu mulai dari diri kita sendiri. Gak usah nyala-nyala ke orang lain. Ini itu intinya mulai dari diri kita sendiri. Insya Allah kalau mulai dari diri kita sendiri, nanti berimbas ke teman, berimbas ke murid, sehingga terjadilah kondisi di mana siswa itu pembelajaran seperti diajar udara, pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Nah, saya sebelum ikut guru penggerak sama Bapak Ibu sangat ya sama lah tadi kan menghukum apa, tapi ketika di guru penggerak sama-sama kita belajar, sama-sama kita berubah, bahwasanya oh ya pendidikan ini beda zaman dulu dengan sekarang. Kalau dulu mungkin yang bisa menantang tanpa adanya hal tanpa apa, tapi sekarang kita memang mengikuti. Bahkan di salah satu mas kami di guru penggerak itu kita menghamba kepada siswa terbaik kan itu menghamba. Artinya apa? Kita harus mengetahui benar-benar kebutuhan siswa tadi. Maka Bapak bilang tadi Pak Sugeng tadi, anak audio visual, anak kinestetik itu sangat beda. Itu yang perlu kita pelajari Bapak Ibu untuk menerapkan pembelajarannya. Kadang-kadang anak tuh lasak ya Bu, dikasih suruh apa soal kan tidak boleh. Karena apa? Karena dari situ apa dia pinginnya bergerak, olahraga apa. Nah makanya kalau saya mencontohkan, biasanya saya menggunakan infokus pembelajaran. Jadi ada audio, ada visual, kemudian nanti anak tuh saya suruh speaking supaya mereka bergerak. Nah, jadi tiga-tiganya dapat kita, audio dapat, visual dapat, kinestetik dapat. Makanya untuk guru-guru zaman now paling tidak kita harus bisa ataupun belajar mengenai etik. Ya Bu, ya Bu. Ini anak ada yang bertengkar di kelas kan, terus dipanggil yang bertengkar itu dua-duanya dipanggil ke kantor. Terus di kantor tuh banyak guru yang menghadapi yang memberi Campur-campur kan? Iya, ini katanya pokok mengarah yang berkelahi itu, apakah itu termasuk bully atau bagaimana? Oke, tadi saya sampaikan penyelesaian masalah mereka kita menggunakan restitusi ataupun membangun lagi atau membuatkan anak itu kembali sehingga mereka tidak malu, sehingga mereka akan kuat kembali. Nah, tadi yang perlu kita ubah menurut saya itu tadi salah. Karena apa? Jadi sebetulnya kami aslinya pokoknya memberi negatif pada jadi mereka merasa malu pertama. Jadi dipermalukan mereka kan depan guru-guru tuh. Yang kedua, pasti anak tidak akan fokus deh. Apa Ibu? Karena apa? Karena banyak pihak yang mempengaruhi dia. Alangkah baiknya misalnya bermasalah tadi, misalnya wali kelas, apakah wali kelas dulu? Apakah di ruangan? Ya saya datang lagi. Ditanyakan dulu baik-baik. Nah, apa alasan mereka? Kemudian kasih kekuatan, keyakinan tadi apa yang mereka langgar. Nah, kalau cara kita bagus, cara kita memang masuk ke hati mereka akan keluar dari ruangan itu akan merasa kuat kembali dan tidak merasa malu. Dan mereka insya Allah tidak akan bisa mengulangi lagi. Jadi kalau tadi di SMP itu seperti itu juga Bu, ada anak yang lahir itu masalah masuk ruang kantor. Ya sama-sama kita belajar nih Bapak Ibu, bukan hanya sekolah ini aja, sekolah kami ya juga seperti itu. Jadi anak tuh bermasalah langsung dari Bapak dia juga, dari Bapak juga. Terakhir anak tuh gak akan masuk karena banyak kali. Mana yang kadang mendengarkan? Ibaratnya segelas kita isi seember, itu tumpah. Iya. Nah, itu nih. Kemudian mereka tidak akan berkesan. Tapi kalau kita pertanyakan baik-baik apa alasannya, kemudian kok bisa seperti itu. Dan yang terakhir itu harus kita kuatkan. Misalnya Bapak Iwan, wajib mereka minta maaf. Saya pernah nengok video kalau anak-anak di Cina menyelesaikan masalahnya di bangku mereka lain Bapak Ibu. Jadi untuk menyelesaikan mereka supaya mereka saling apa lagi, mereka suruh berdiri di depan kursi. Ini kan gak seimbang nih. Itulah tadi spontan ataupun
keinginan mereka untuk berbuat baik. Ini kan berdiri berdua, misalnya ada mau jatuh, pasti yang satunya akan respon dengan Pak, ya kan? Secara spontan mereka akan membantu temannya. Nah itulah cara di Cina tuh saya lihat mereka menyelesaikan masalah seperti itu supaya mereka kembali lagi seperti semula. Oke, ada lagi Pak Ibu? Ya silakan Pak. Kalau menurut saya kenakalan anak ini itu karena akibat. Kenapa karena akibat? Pertama, zaman jadul dulu aturan undang-undang tidak ada apamannya. Contoh, berkelahi anak disebut tadi pulang ke rumah dia yang kena pukul bukan guru. Sekarang kena sentik atau ada bekas sentik ada hukum, ada HAM. Itu satu. Kedua, kenakalan itu memang kembali lagi contoh kenaikan kelas. Karena aturan tidak boleh ditinggalkan. Itulah penyebab anak itu mulai nakal sejak aturan itu. Nah kan, mana menurut Bapak? Nah, Oke. Jadi yang disampaikan Pak Andi tadi semua itu karena ada peraturan. Mungkin di sekolah di semua sekolah itu ada peraturan. Nah di sini yang kita terapkan kalau untuk di guru merdeka itu bukan peraturan lagi Bapak Ibu. Ada namanya keyakinan. Ada keyakinan kelas dan ada keyakinan sekolah. Oke, untuk membuat keyakinan kelas tadi antara guru dengan siswa. Kita kembali ke mereka. Seperti apa sih yang kelas yang kalian inginkan? Tertib Pak, oke tulis. Ya, terus yang harus apa Pak? Sopan santun. Nah, tidak ada makian, tidak milih, sopan santun. Kemudian harus disiplin atau tepat waktu. Nah, itu kembali ke mereka. Kita buat dengan kata-kata. Iya. Kemudian supaya nyaman seperti apa kelas itu mereka yang mereka inginkan bukan kita. Nah sudah terbentuk, kita buat namanya keyakinan kelas dalam bentuk misalnya spanduk ataupun dengan karton yang tampilkan. Supaya apa? Supaya mereka melihat bahwasanya ini keyakinan kelas yang harus kita taati atau kita terapkan. Kembali lagi ke sekolah. Setelah keyakinan kelas terpenuhi, kita buat keyakinan sekolah. Sekolah ini dari murid, guru, kemudian kita undang orang tua ataupun komite. Jadi tidak merasa disalahkan kita. Artinya apa? Keyakinan ataupun kalau dulunya peraturan, sekarang namanya keyakinan, itu sama-sama diketahui, sama-sama dipahami dan sama-sama kita terapkan. Jadi tidak ada saling menyalahkan. Makanya saya bilang tadi, apa sih yang kalian inginkan? Nah itu yang dibuat apa tuh yang misalnya tadi kalau kita undang orang tua murid-murid itu insya Allah mereka pasti sangat setuju. Misalnya kan seperti kami keyakinan kelas sekolah kami itu sholat zuhur berjamaah. Nah itu salah satu budaya positif ya Bapak. Nah itu wajib dilaksanakan. Nah kita kembali lagi bersedia nggak mereka? Nggak bersedia kita laksanakan, kalau tidak ya itu nih. Artinya ada kesepakatan dari guru, siswa dan orang tua murid dan komite. Makanya ketika nanti anaknya melanggar, anaknya tidak akan disalahkan. Apalagi zaman sekarang, kalau bisa jangan merusakan, jangan main fisik. Oke, Bapak Ibu, sudah? Ya. Oke, kalau tidak ada, saya ingin menyimpulkan ataupun merefleksi mengenai budaya positif tadi. Pertama, budaya positif itu wajib adanya tuntunan ataupun tauladan. Yang utama adalah dari kita sebagai guru. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu ya berdasarkan dari hati nurani ataupun kesadaran kita masing-masing. Tidak bisa kita kontrol orang lain, tapi berdasarkan dari diri kita sendiri. Mulailah dari diri sendiri, berimbas ke orang lain dan akan nantinya mempengaruhi lingkungan itu menjadi positif. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan anak kita tadi, kita harus lihat pelanggaran itu terjadi karena kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi. Nah, tugas kita sebagai guru adalah bagaimana cara memenuhi kebutuhan murid-murid kita yang segitu banyaknya dengan cara
yang kita miliki supaya mereka terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian yang terakhir adalah cara bagaimana kita memposisikan kontrol tadi sebagai penghukumkan kita, sebagai teman, sebagai pemantau, manajer, ataupun ada 5 tadi kan Bapak Ibu, sebagai apa tadi? Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang bagusnya adalah kita sebagai manajer. Yang terakhir yaitu penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan anak dulu, menanyakan validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah itu menanyakan keyakinan mereka. Jadi mereka itu keluar dari permasalahan tersebut, kemudian mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang mereka perbuat. Seperti itu. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada salah penyampaian atau bersikap, saya ucapkan ribuan maaf, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi ini Bapak Ibu. Semoga semua ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.